Halo guys, selamat datang di Deka Podcast. Kali ini saya sudah ditemani oleh seorang kawan yang bakalan nemenin kita dalam podcast kali ini. Yo, Ya, say hey dulu dong, say hey. halo. Di podcast kali ini kita ngapain nih? Bahas apa? Kita bakal bahas pasti sih bakal bahas hal menarik lah. Tapi gua belum tahu nih hal menariknya apa nih. Kalau di skrip ini sih ya, UN Yo. ditiadakan. UN diadakan. Oke. Sebelum ke situ nih, kan pandemi corona nih ya, belum lama. Jelas. Menurut lu gimana nih dampaknya ke semua hal? Ke semua hal. Kalau ke sosial jelas bikin orang stres. Kalau buat ke lingkungan positif banget. Positif ya. Kalau buat lingkungan positif banget. Situ banget. Tapi kalau buat lingkungan, kalau yang lain enggak. Contoh deh. Kalau buat lingkungan ya lu bisa lihat lah. Kalau misalnya lu pagi atau mungkin lu tinggal di Jakarta, lu bisa ngeliat apa ya, suasana di Jakarta itu beda. Lu nafas jadi lebih enak, kayak nggak berat kayak biasanya, kayak polusi banyak di hidung lu. Iya, gue ngerti. Sekarang lebih mending, kayak awan lebih bersih gitu, langit lebih cerah lah. Terus apa lagi? Kalau sosial nih, ya dampak buruk apa? Sosial sebenarnya dampak buruknya nggak begitu nggak begitu masalah banget. Kayak lu masih bisa kontek-kontekan lewat chat. Pengaruhnya keluar yang anak-anak yang hyperaktif. Nah. Terus putus dikit tadi ya. Putus nggak sih? Dan banyak orang yang Sedikit. ya, jadi makanya kalau misalnya kenapa lo lihat orang-orang banyak yang bebal, yang paksa, yang berontak, ya itu juga mungkin salah satu kebiasaan mereka. Itu di sosial, jadi bisa pengaruh juga. Jadi pengaruh penyebaran sama dampak dari sosial ini pengaruh juga. Ngaruh. Tapi kalau yang jomblo enggak? Yang introvert gitu? Itu kan lo. Sial. Ya kan gue bilang, jadi ini tuh kayak ada dua posisi gitu. Tergantung lo posisi lo di mana. Nah gitu sih ya, ada dampak baik buruknya sih. Mungkin kalau yang udah biasa di rumah ya akan biasa aja. Dan mungkin malah senang. Tapi buat yang nggak biasa aja kan tantangan. Nah kalau buat ekonomi nih, pandangan lu sebagai warga negara gimana? Pandangan ekonomi, kalau ekonomi secara kecil, kalau untuk gue doang, justru malah gue hemat. Kalau gue tapi kalau lihat secara skalanya makin besar, kayak contoh orang tua lo yang kerja, jelas bakal ada pengaruh banget. Iya. Itu dari orang tua lo, belum lagi bosnya orang tua lo, belum lagi negara. Ya bentar dulu. Orang tua nggak ada bos. Satu-satunya bos orang tua gue tuh orang tuanya. Terus sama presiden, dah itu aja. Lanjut. Ya gitu sih, tapi kayak kalau misalnya hancur ya, misalnya ekonomi satu negara hancur, misalnya Indonesia hancur kita katakan. Tapi semua negara juga hancur, Pak. Iya sih. Semua negara juga hancur. Dan bukan cuma kita doang. Iya sih, tapi Jadi kayak apa ya, hancur bareng-bareng gitu. hancur bareng-bareng. Nggak enak ya. Kalau enaknya bareng-bareng baru enak ya. Iya sih.
enak ya? Kalau enaknya bareng-bareng enak kan? Kalau enaknya bareng-bareng enak kan? Ya enggak juga dong. Repot nanti. Apanya yang repot? Iya, bangunnya susah lagi lah. Iya sih. Kayak jatuhnya kayak perang dunia aja. Habis perang dunia kan semua negara susah. Iya benar. Iya, bener. Cuman bedanya ini lawan yang nggak kelihatan aja. Aman nggak kelihatan. Oh ya, bagi orang tua lu gimana tuh kerjanya? Biasa aja sih, cuman karena dia berkaitan sama hal distribusi ya, jadinya dia lebih sering kemana-mana malah sekarang. Bisa kemana-mana? Jadi kayak semua kerja target gitu. Misalnya hari ini harus di minggu ini harus ada di daerah mana, minggu besok harus nganterin ke daerah mana, ya gitu. Terus apa lagi ya? Kalau dari sekolah nih, sekolah kan diliburin. Iya. Gimana tuh? Sekolah dari rumahnya gimana? Menyenangkan? Menyenangkan atau tidak? Halo, putus. Aneh aja gitu. Maksudnya kayak kita biasa interaksi di luar, tiba-tiba nggak ada interaksi. Dan juga seandainya emang homeschooling pun didampingin guru gitu, dan kita betul nggak didampingin guru, dan sekali didampingin guru pun itu via online. Tetap beda rasanya. Kayak gue sekolah nggak sih, kalau gue lebih ngerasa kayak gitu. Oh iya. Tugasnya Itu jelas parah. Jelas bahaya. jelas banget ya. Ya sempat ini juga disindir sama Menteri Nadiem. Ya, tahu kan beritanya? Tahu. Oke. Lanjut ke topik nih ya. UN ditiadakan. Menurut Anda sendiri sebagai seorang pelajar yang rajin, yang pintar, gimana? Enggak juga. Humble banget kali. Kalau pandangan gue dapat banyak. Maksudnya bukan dapat banyak. Gue tahu beberapa sekolah di lingkungan gue atau orang-orang yang kenal sama gue tuh banyak yang ngeluh karena UN nggak ada. Ada yang ngeluh, ada yang seneng, ada yang gimana, ada yang kebijakan sekolahnya diganti, ada yang diganti dengan ujian lain, ada yang benar-benar nggak ada ujian, cuman ngambil US doang. Ada yang kayak gitu. Oh gitu. Gue dengar di salah satu sekolah, kalau nggak salah ya, sama kalau misalnya salah infonya, jadi pihak sekolahnya bikin kebijakan baru, jadi kayak nggak tahu semacam ujian baru atau semacam apa gitu yang digunakan buat mengganti UN. Sebenarnya kalau misalnya UN ditiadain, itu sih tergantung kesiapannya. Kalau misalnya gini, kan katanya tahun 2021 UN bakal benar-benar dihapus, totally dihapus. Iya. Tapi di luar kondisi tiba-tiba tahun 2020 setahun lebih cepat UN dibatalin. Sebenarnya kalau misalnya UN benar diadakan di tahun 2021, gue yakin nggak bakal kayak gini. Mas gue nggak bakal banyak orang yang ngeluh karena segala macam tugas tambahan dan lain-lain. Karena memang udah disiapkan protokolnya, ya kan? Iya betul. Udah ada aturannya lah. Kalau misalnya nggak ada UN, pengganti UN ini udah jelas dan memang disepakatin. Tapi kalau misalnya ini udah ditekan secara mendadak, tanpa persiapan. Dan kalau misalnya tahu kebijakan tahun depan digunakan di kebijakan tahun ini, hanya karena ini, sebenarnya bukan hanya karena, tapi ya maksudnya musibah lah ya. Kurang dengan pertimbangan yang musibah lah, dan juga dilakukan dengan cara dengan tindakan yang nggak tepat, ya justru malah bahaya gitu. Dan bahkan SMK pun udah ujian nasional. Oh gitu ya? Udah terlanjur. Terlanjur. SMK udah terlanjur.
SMK udah terlanjur. Gue sih nggak tahu beritanya kalau SMK duluan UN gitu, gue nggak tahu. Kemarin sih gue sempat dengar berita katanya UN SMK tetap jalan waktu itu. Kalau nggak salah mungkin boleh cek datanya lagi atau boleh kritik gue kalau gue salah info, tapi seingat gue sempat baca berita kalau UN SMK tetap dilaksanain waktu itu. Dan Menteri Pendidikan pun minta maaf kalau misalnya banyak anak-anak SMK yang cukup kecewa. Itu Kecewa ya, merasa tidak adil ya. Iya, pasti. Aduh. Tapi nih, kalau emang UN ditiadakan, nah seandainya UN ditiadakan nih, nah ternyata sebelum UN diselenggarakan, pandeminya tuh berakhir gitu loh. Menurut kalender harusnya UN di bulan ini dan pandemi udah berakhir, terus gimana tuh? Bakalan ditiadakan apa? Mana ya? Ya kalau udah berakhir atau setidaknya waktu itu kan harusnya UN minggu ini ya. Iya. Hari Senin, Selasa, Rabu ini. Ya seminggu ini. Kalau misalnya mau berakhir di minggu kemarin, pasti akan tetap lanjut. Atau setidaknya berkurang aja. Misalnya waktu itu di minggu kemarin kita sempat nyentuh di, kalau nggak salah minggu kemarin belum sampai 1.000 ya. Iya udah. Belum sampai kalau nggak salah. Apa udah? Udah minggu kemarin tuh udah. Cuman belum nyampe 2.000. Sekarang dengar-dengar udah nyampe nih. Iya, udah 2.000. Katanya 2.096 kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya waktu itu kita tahan di angka 1.000 aja, udah selama sehari itu nggak ada yang nambah, nggak ada yang kenapa-napa, pasti UN bakal tetap jalan. Tapi memang Jakarta sangat amat bahaya. setengah dari yang kena di, kalau nggak salah ya, setengah dari yang kena di Indonesia itu asal dari Jakarta. Iya, dari Jakarta memang. Gerbangnya tuh di Jakarta. Ya sekitar 30-40% orang yang positif kena rata-rata dari Jakarta. Emang bahaya Jakarta ada saat ini. Perasaan Anda sendiri nih, UN ditiadakan gimana? Seneng gak sih? Biasa aja sih. Karena pasti bakal diganti sama yang lain. Ya? Dan belum tentu itu meringankan. Belum tentu. Bisa aja yang diganti dengan hal yang lebih nyusahin. Contoh. Iya, misalnya gini, UN ditiadakan, tapi untuk syaratan lulus misalnya suruh bikin praktikum ilmiah misal. Itu kan lebih repot dong. Iya, banget. Belum lagi banyak anak-anak yang udah les segala macam 2 tahun setahun. Udah beli bukunya juga. Nggak ada. Iya, salah satunya. Kalau buat ini kan buat kerja nih ya. Sertifikasinya itu gimana itu? Menilai ya. Ya itu harusnya sih mereka udah nyiapin. Mereka dalam tanda kutip pemerintah pasti mereka udah nyiapin lah sistem baru. Ya mungkin mereka bisa gunain sistem tahun depan untuk sekedar sertifikatnya atau apanya. Ya nggak tahu apa ya, maksudnya ya bukti kalau mereka udah lulus pasti akan ada perubahan sih pasti. Atau mungkin nggak ada perubahan pun nggak masalah. Nah, bagi lapangan kerjanya nih ya. Kan di Indonesia sendiri merujuk kepada nilai. Sedangkan tahun ini nggak ada nilai, istilah kata gitu. Terus gimana itu? Masa ya ujuk-ujuk jadi OB semua? Kayaknya sih pemerintah bakal ambil alternatif pakai nilai ujian sekolah. Ujian sekolah kan dilaksanain sebelum ada outbreak ini kan. Waktu itu udah ada yang positif, tapi kalau nggak salah baru 2 orang ya. Iya. Dari Depok lagi. Iya, itu bisa di. Iya, itu bisa di. Ya bisa
diambil lah dari nilai US. Ya urusan seperti itu harusnya mereka udah paham lah. Udah ngerti solusinya. Kita nggak usah mikir ke sana sih. Ya mikir aja tapi jangan terlalu ambil pusing lah. Karena saya tahu mereka pasti udah bekerja keras untuk mikir hal itu. Oke. Tapi kan banyak tuh warganet yang bacot di medsos. Itu gimana itu ya? Menanggapi hal itu. Iya, mereka mungkin nggak tahu, atau mereka mungkin nggak merasa lagi di posisi posisi bersama pemerintah mungkin. Mereka kurang tahu kondisinya gimana, mereka tahu kebijakan apa yang harus dipikirin. Mereka mungkin nggak tahu caranya memimpin. Ada urusan lain mungkin. Iya, mungkin ada urusan lain di balik ini kan. Bisa aja ngerembet ke politik misalnya, kita kan nggak tahu. Karena kan keputusannya pemerintahan pusat seperti kan konteksnya sangat-sangat luas, nggak bisa diambil kayak misalnya cuma satu sekolah kan ikutnya satu sekolah itu doang. Ya, tapi ini kan urusannya pemerintahan pusat. Ya satu Indonesia, bukan cuma Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, tapi satu Indonesia kan. Iya. Ya mungkin mereka nggak nyampe ke sana, dan mungkin mereka ada mungkin mereka ada kritik, cuman mungkin nyampeinnya salah. Itu mungkin aja. Menurut gue sih itu bukan kritik. Nyinyir. Sumpah. Iya mungkin mbak. Ya mungkin maksud mereka kritik mungkin. Tapi mungkin juga kayak bahasa mereka nggak ngerti, atau mungkin penyampaiannya salah. Kita kan nggak tahu. Mungkin maksudnya tulus bener-bener kayak apa yang mau dia suarain tuh mungkin tulus, tapi kan mungkin udah kebawa emosi atau gimana ya. Kebawa suasana. Mungkin kebawa suasana bisa jadi. Oke, jadi UN ditiadakan nih. Maka si pelajar penerus bangsa harus jadi pengusaha nih. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju nggak setuju sih, tergantung sama kebutuhan pasarnya nanti. Kebutuhan sumber daya manusia, karena kita nggak tahu kan ke depan nanti bakal gimana. Oh iya. Jadi semua tergantung. Kalau menurut gue sih semua tergantung sama kondisinya nanti. Makin nggak ada suaranya. Halo. Tadi jelas loh. Halo. Nah ya. Mau bahas apa lagi nih? Udah itu aja. Terserah. Podcast mau dipanjang-panjangin apa enggak? Iya terserah lu. Ini capek nggak perlu main. Gue sih udah konsultasi. Kalau panjang, jadi gue nggak usah ngedit, cuman ngasih intro sama outro. Terserah lu mau segini juga nggak apa-apa. Oh iya, UN ya. Kan UN sekarang menjadi satu hal yang sakral, di mana itu menilai orang bodoh atau tidak, sukses atau tidaknya, ya kan? Iya. Dengan ditiadakannya ini, apakah generasi sekarang di tahun 2020 menjadi angkatan yang paling bobrok, yang paling banyak nggak bisa pekerjaan yang baik, kayak PNS kan yang baik di Indonesia gitu tuh. Iya. Kembali lagi sih, semua tergantung kondisinya nanti. Tapi kalau misalnya ini bilang angkatan ini angkatan terburuk, kayaknya enggak juga sih. Maksudnya kayak semua orang ngerasa buruk di tahun ini gitu. Kayak emang tahun ini tuh tahun yang apa ya? Berat lah tahun ini. Mungkin bukan cuma angkatan 2020 yang mau lulus gitu. Iya. Tapi angkatan di bawahnya.
angkatan-angkatan yang di atasnya tetap pasti bakal ngerasa susah. Semua ngerasa susah tahun ini. Dan kalau bilang angkatan tahun ini angkatan bobrok ya nggak juga. Nggak juga ya. Saat ini semua orang mungkin lagi ngerasa dirinya bobrok mungkin. Mungkin, iya. Banyak orang yang ngerasa dirinya bobrok juga. Iya. Jadi ya jangan gitulah. Jangan gitulah. Tapi kan gue ini mewakilkan apa ya? Stigma masyarakat Indonesia sekarang. Kenapa tuh? Ya itu tadi nilai, kalau nilainya jelek gak dapat ranking. Apalagi coba indikator di mana orang itu sukses di sekolah. Tapi kalau soal nilai sih ya, kalau misalnya kita berkaca dari UN tadi, UN gak ada, berarti sama dengan nilai gak ada. Dan memang rencananya tahun depan akan dilaksanakan itu, cuman nyatanya tahun lebih cepat. Pasti menteri pendidikan sekarang udah berpikir kalau sistem akan benar-benar dirubah gitu loh. Dan mungkin aja pelaksanaan sistem tahun depan akan dilaksanakan sekarang. Gitu. Kalau misalnya nilai ini harusnya pasti ada. Atau UN ada atau enggak, tapi nilai atau tidaknya skor itu pasti tetap ada. Cuman bakal beda bentuknya. Bakal beda bentuk sama bakal beda isi dari nilainya itu apa. Karena kalau nggak salah bakal diganti sama tes ini tes literasi numerik sama apa lagi gitu. Oke, ada 3 atau 4 tes. Ya itu kayaknya tetap bakal ada nilai. Cuman beda bentukan nilainya sama beda konsep nilainya, beda makna nilainya mewakili apa, pasti tentunya bakal beda. Iya. Jadi kayaknya udah itu aja ya. Kesan pesannya di 2020 nih. Bakal kayak apa nantinya setelah ini berlalu? 2020. Iya. Apanya? Harapan lu? Ya itu. Harapan lu gimana? Ya harapan semoga semua kembali normal lah. Normal. Semoga. Ya intinya normal dulu deh. Normal dulu. Oke. Kayaknya kalau normal baru muncul harapan lain. Normal dulu ya. Berhenti dulu pandeminya. Iya, yang penting berhenti dulu deh. Oke. Jadi itulah pembahasan kita kali ini tentang UN ya. Ditiadakannya UN. Dan gue harap kalian suka dengan podcast kali ini. Ya, meskipun sedikit tidak jelas suaranya. Dan gue nggak bosan untuk bilang klik subscribe, like dan share. Ya kan? Ya nggak? Yuk. Ya, oke, sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Dadah.